Kemitraan Perkebunan PT Paripurna Swakarsa, Selasa 9 September tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili yang kami hormati Kades Kepala Desa Rampacengal beserta tokoh masyarakat dan perwakilan pekebun Desa Rampacengal yang berhadir pada saat ini. Selatan, kemudian Sekretaris Kecamatan Pamukan Selatan yang kami hormati Pak Johan Staf Ahli Bupati Kota Baru, yang kami hormati yang mewakili dari Polres Kota Baru dan beserta seluruh anggota Polsek Pamukan Selatan yang hadir pada kesempatan hari ini, memberikan manfaat kedua belah pihak sehingga yang namanya win-win solution itu bisa kita upayakan. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kami tidak bertas dari pihak perusahaan ataupun mengganggu aktivitas masyarakat kita berupaya untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita berharap hari ini mudah-mudahan 97 hektar. Jadi pemegang hidupnya sebesar 16.011,97 hektar. Anggap kalau dibulatkan 16.012 hektar. Nah, kemudian dari pihak perusahaan telah melakukan fasilitasi pembangunan kebun melalui program KKPA itu sebesar 916,64 hektar. Menyampaikan akan melakukan aksi demonstrasi di kebun Paripurna Swakarsa Binamas yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 besok. Jadi saya kemarin beserta Bapak Kapolres juga, Bapak Kapolres juga menyampaikan ke Bapak Sakot bahwasanya kalau bisa kita diskusi dulu. Kita diskusi. Pertama, kami itu menahan tanpa menggunakan aparat pemerintah. Ada batas tempat tower yang blok R. Itu orang tua kami. Tidak ada pertumpahan darah, hanya guncingan besar. Pembuangan limbah sawit yang diabaikan oleh kebun, kami tidak menangis. Wangi tidur. Belum pernah mendatangkan wartawan pada waktu itu. Ini berbicara di Allah sebenarnya. Dan itu ada bentuk penyerobotan di dalamnya itu. Sehingga dalam demo kedua kami waktu itu dia menggunakan aparat pemerintah. Takut kami dengan senjata, Pak. Pelan-pelan kami dicabut, Pak. Itulah misi kebun untuk merampas saya. Mungkin belum sedikit serius. Janji-janji kebun yang dilaksanakan awalnya tentang pembuatan irigasi untuk masyarakat menjadikan 3 tahun. Demi Allah, 9 tahun manajemen kebun itu mengabaikan, Pak. Betul? Itu buktikan. Betul. Ada beberapa pengajuan yang kita ajukan ke kebun untuk kompensasi buat nelayan tambak sampai sekarang belum dilaksanakan. Ini Pak Suryatmo ini sering ketemu dengan saya ini tentang pengajuan kemarin pengairan, bantuan sampai sekarang belum direalisasikan. Ini Pak Suryatmo ini orang ini. Ya. Jadi jangan, Pak. Ini kepala panas tapi hati dingin. Sudah menampung, Pak, 30 tahun. Jadi bahasanya seperti ini, Pak. Jadi kalau berbicara mungkin kami kalah, Pak, dengan pendidikan. Tapi kalau kita berbicara hak, kami tidak kalah. Sebenarnya begini, besar, tutuplah area yang ada di pertambangan itu. Jangan memaksakan diri untuk menghindari kebanjiran. Jangan menakut-nakuti masyarakat, tetap itu menahan itu lahan. Dan kami tetap menutup dengan 3 sungai. Ingat, Pak, ya. Sungai Dendu kami tidak tutup. Sungai Binturung kami amankan karena kami mengkhawatirkan banjir, Pak. Karena yang kami hadapi bukan Rampa Estate, Pak. Binturung Estate mengalir kepada kami sungai, kepada kami
5 kebun semua itu ngalir kepada kami Pak. Tapi yang jelas pada intinya mereka itu mempertahankan lokasi rawa yang ada. Solusi yang disampaikan ke masyarakat adalah solusi yang benar-benar bisa win-win solution, dalam artian satu, perusahaan bisa melakukan operasionalnya dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, tetapi meminimalisir. Perlu kita duduk, perlu peninjauan kembali, ya, perlu peninjauan kembali dan perlu diskusi kembali kira-kira seperti apa. Pak, sebentar Pak. Saya menjelaskan ke pihak perusahaan, bukan ke pihak. Iya, Bukan Pak, mohon Bapak pimpinan. Ya, kalau Bapak sekarang kita bicara, kalau Bapak bilang kita sekarang bicara apa? Peristiwa yang dulu kita bicarakan sekarang tidak relevan. Terus bagaimana kewajiban yang dari dulu tidak diselesaikan? makanya ini dia cari Ya makanya Pak, solusinya. ya, makanya itu serahkan ke pihak perusahaan Pak. Biar bisa Ya, diselesaikan. makanya tadi, makanya kita kan mau kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Susilo bahwa Paripurna Swakarsa adalah di bawah tahun 2007 atau kita buka kebun dari tahun 96. Pemenuhan itu masuk dalam kriteria fase 1 tadi ya, fase 1. Jadi sempat saya dengar walaupun tidak terpenuhi 20%, itu secara ininya sudah sah-sah saja ya. Jadi nah, bagaimana pemenuhan itu tadi dijelaskan bahwa untuk pemenuhan yang mengacu 20% adalah di luar HGU. Itu yang sama-sama kita dengar tadi Pak ya, sama-sama kita dengar. Sehingga pemerintah dalam perjalanannya memberikan satu perbaikan-perbaikan sehingga terbit yang 2021 ya, itu seperti itu ya. Apa itu, dimana untuk upaya pemenuhan itu ya, yang salah satunya adalah FPKM dan usaha produktif lainnya. Jadi dalam hal ini kami ya, dalam hal ini saya mewakili dari perusahaan, sekali lagi Pak, mari ya kita jalankan terkait dengan FPKM atau usaha lainnya yang tadi sudah kami sampaikan ya. Semoga ini menjadi satu kebaikan. Kalau dikatakan tadi bahwa tuntutan ini sesuai regulasi, kita juga mengacu kepada regulasi Pak, seperti itu ya. Dengan pertemuan ini bisa berprogres untuk kebaikan ya. Saya kira itu Pak. Apakah speknya itu memang ada? Dan terakhir, insya Allah Blok L, M kami tahan dulu karena tidak ada kesepakatan kami besok. Kami tetap menahan dengan damai karena sesuai dengan izin yang kami dari kepolisian. Terima kasih. Untuk menyambungkan aspirasinya terkait masalah plasma tersebut. Nah, jadi kami Pak dari pemerintah desa menampung aspirasi tersebut dan mencarikan solusi. Ya, alhamdulillah kami bentuk tim 9 Pak untuk mewakili masyarakat setempat. Dan kami bersurat Pak ke Bapak Bupati Ceki Sekda pada waktu itu. Alhamdulillah kami diundang Pak bersama Ketua BD dan menyampaikan apa yang menjadi problem di desa kami. Alhamdulillah didapatkan Pak hasil keputusannya. Walaupun tidak disepakati bersama, namun di sini ada sedikit ketentuan Pak. Dan kami berharap pada waktu itu dari Dinas Perkebunan dan juga pihak perusahaan hadir Pak ke desa kami untuk menyampaikan dan mensosialisasikan apa yang hasil kesepakatan di Sekda pada waktu itu. Menunggu beberapa bulan Pak tidak ada tindak lanjut, maka masyarakat juga Pak meminta lagi, tolong Pak diusul lagi, mengusul lagi Pak lewat hearing di DPRD pada waktu itu. Itu tanggal 10 Maret Pak 2025. Sehingga ditanggapi pada waktu itu rapat Pak. Sehingga pada waktu itu ada tindak lanjut Pak. Tindak lanjut bahwasanya 30 April akan ditindaklanjuti permasalahan tersebut. Nah, kami tunggu lagi Pak 30 April, ternyata gagal Pak. Karena informasi kemarin ada auditor masuk ke perusahaan, jadi batal Pak.
Setelah itu batal Pak, beberapa bulan lagi tidak ada tindak lanjut. Mungkin kita pernah berkomunikasi dengan Bapak Sustede, mohon maaf Pak, pada waktu itu. Namun saya menyampaikan, saya ini bukan penentu Pak. Saya ini cuma Lahan HGU secara regulasi itu memerlukan proses. Ya, secara regulasi ini jangan diambil dulu ya, artinya kami kan menundukkan sebagai aturan. Jadi kalau memang pihak perusahaan ingin mengeluarkan areal HGU untuk mandatory 20% itu ada prosesnya. Ya. Prosesnya tentu itu dilalui oleh pihak perusahaan sendiri. Kan gitu. Sehingga pihak perusahaan melakukan langkah-langkah ya untuk bagaimana bisa memenuhi kewajiban 20% itu melalui proses inklapnya dalam HGU untuk diberikan kepada masyarakat. Itu yang bisa melakukan adalah pihak perusahaan. Satu. Jadi kalau memang itu yang mau ditempuh oleh pihak perusahaan, monggo silakan kita beri waktu. Ini alternatifnya belum jadi keputusan. Kita beri waktu untuk bagaimana plasma itu tidak harus berupa tanaman sawit, tapi bisa dikonversi dalam bentuk usaha produktif masyarakat yang bisa memberikan ekonomi bagi masyarakat. Maknanya bahwa usaha yang dikonversi itu ya mandatory plasma, karena perusahaan sangat semangat sekali untuk memenuhi mandatory plasma itu yang 20%. Tapi kan semangat itu nggak tersambut gitu loh, nggak tersampaikan kepada penerima manfaat karena masih belum ketemu kata sepakat. Makanya dalam momen ini kami minta bantuan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi hal ini sehingga kita bisa mendapatkan nanti kata sepakat ketika kita sama-sama diskusi, saling memahami. Kalau kita mengacu kepada aturan yang memang kita sudah mengikuti fase 1 dan sudah kita penuhi untuk pemenuhan mandatory plasma, tapi untuk Permentan 18 tahun 2021 itu untuk mandatory plasma ketika sudah tidak ada lahan, ada opsi lain untuk pemenuhan mandatory plasma, tapi bukan bentuk tanaman sawit, tapi konversi dalam bentuk usaha produktif seperti ternak sapi, seperti pembangunan tambak, seperti seperti transportasi untuk dikerjasamakan dengan perusahaan. Itu bentuk apa ya? Bentuk kerjasama yang dimaksudkan kami tadi untuk memenuhi yang kekurangan atau mandatory plasma 20% tadi. Nanti kita akan buatkan itu seperti itu. Kita akan buat semua lengkap karena sesuatu yang diinginkan kan perlu jelas bentuknya ini supaya jangan sampai ada yang kurang tepat. Itu seperti itu. Kita berharap dalam hal ini pada bapak-bapak masyarakat tolong untuk hal ini kita lakukan untuk diskusi itu. Ya, itu seperti itu. Terima kasih. supaya jangan ada nanti terjadi miskomunikasi Pak dengan yang ada nanti. Oke. Kalau memang ini masyarakat kan real deh. Kalau memang real mau mengakomodir ini, ya gitu. Nah, adapun hasilnya pasti akan sinkron dengan tim 9 itu, kan seperti itu. Karena esensinya adalah tuntutan mereka ini yang diakomodir oleh tim 9. Jadi dalam konteks ini kan jadi masalah itu, nggak usah dibubarkan. Tapi dalam konteks permasalahan yang pihak perusahaan untuk memenuhi mandatory 20%. Ya, itu mandatory 20% dengan mempelajari dua opsi. Opsi pertama yang ditawarkan oleh pihak perusahaan yaitu bentuk lain. Opsi kedua adalah lahan murni 20%. Itu nanti akan disandingkan seperti apa untung ruginya. Kan seperti itu. Jadi silakan untuk tim dari pihak perusahaan dan tim dari masyarakat untuk berdiskusi tentang hal itu. Yang disepakati paling lambat hari Sabtu di Rampacengal, minimal dihadiri oleh pihak perusahaan dan wakil, dan dihadiri juga camat dengan kepala desa. Syukur-syukur nanti ada dari perwakilan
Dinas Pertanian Perkebunan. Ya silakan, makanya dikomunikasikan waktu yang tepatnya. Tadi kan berbicara yang paling lambat, tinggal pihak komunikasi kan gitu. Satu, bagaimana kita menjajaki ketika opsi ini barangkali menjadi sesuatu yang belum diterima oleh masyarakat, ya kami bahas itu alternatif terakhirnya adalah solusinya tadi. Satu, kita berikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menempuh jalur yang sebagaimana disampaikan oleh BPN tadi, menginklap untuk memenuhi mandatari 20% dan dikeluarkan di HGU-nya. Yang kedua, alternatifnya adalah kita bagaimana mengevaluasi HGU yang real dipegang oleh pihak perusahaan dan disandingkan dengan eksistensi lahan yang ada. Siapa tahu ada kelebihan yang bisa dialokasikan kepada Rampacengal sebesar 400 hektar. Jangan gitu. Syukur-syukur juga ada, kan gitu. Mudah-mudahan. Yang ketiga yang barangkali ini masih bahasa orang Banjar, kilam-kilaman, yaitu mencari lahan-lahan masyarakat, lahan-lahan yang tersisa yang bisa dikelola oleh perusahaan yang bisa berjual di kompensasi klien, sehingga pakuk basarnya cukup sudah. Artinya beda lah ketika kita mengarasi lahan murni sedikit bisa dipahami, ditoleransi. Ya bahasa tadi rugi di acan, untung di asam, benar nggak itu? Nah, apa tadi kodok kadang mati, ular kadang itu maksudnya gitu. Ya supaya jalan seberatan, ya kan? Supaya pihak perusahaannya jalan, pihak pun bisa menikmati barangkali ya, dan kondisi desa juga kondusif. Karena